Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi. Saya di kelas IF 304. Ini NIM saya 240401010113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 kemarin, yaitu analisis efektivitas CAPTCHA dalam mencegah scraping dan serangan brute force pada sistem web di era digital, maksudnya di era artificial intelligence. Untuk latar belakang ini, perkembangan teknologi web yang sangat pesat membawa dampak positif bagi kemudahan akses informasi. Namun di sisi lain, ancaman keamanan siber juga semakin meningkat. Sistem web ini sering menjadi target serangan otomatis seperti scraping dan brute force yang dijalankan oleh robot. CAPTCHA selama ini digunakan sebagai mekanisme untuk membedakan manusia dan bot. Akan tetapi, perkembangan artificial intelligence ini membuat CAPTCHA tradisional semakin mudah dipecahkan. Hal inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Sini juga ada permasalahan penelitian, yaitu dalam penelitian ini apakah CAPTCHA itu masih efektif dalam mencegah scraping dan brute force di era AI. Dan selain itu juga kami ingin mengetahui keterbatasan CAPTCHA serta apakah mekanisme ini cukup jika digunakan sebagai salah satunya sistem keamanan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas CAPTCHA dalam mencegah serangan scraping dan brute force serta mengkaji kelemahannya terhadap serangan berbasis artificial intelligence. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem web. Ini konsep CAPTCHA itu jadi CAPTCHA itu merupakan singkatan dari Completely Automated Public Turing Test to Tell Computer and Human Apart, yang dirancang untuk memberikan tantangan yang mudah diselesaikan manusia tapi sulit bagi mesin. Pada awalnya CAPTCHA ini berbasis teks dan gambar cukup efektif dalam mencegah aktivitas otomatis. Namun saat ini teknologi AI seperti machine learning dan computer vision mampu mengenali pola CAPTCHA dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi ini ada dua jenis serangan yang dibahas, itu adalah scraping dan brute force. Jadi scraping ini teknik pengambilan data secara otomatis dari sebuah website tanpa izin. Serangan ini biasanya dilakukan untuk mencuri data dalam jumlah besar, bisa berbentuk CSV, JSON, Excel, spreadsheet, dan lain-lain. Tapi sedangkan brute force ini metode penyerangannya itu dengan mencoba berbagai kombinasi username dan password yang hingga berhasil masuk ke dalam sistem. Serangan ini dilakukan secara berulang menggunakan bot otomatis. Metode yang digugakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional yang relevan dengan topik pembahasan. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas sumber, tahun publikasi, serta kesesuaian topik. Kemudian dilakukan analisis perbandingan untuk melihat bagaimana efektivitas CAPTCHA dalam berbagai penelitian sebelumnya. Untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa CAPTCHA itu masih efektif sebagai lapisan keamanan tambahan. CAPTCHA juga mampu mengurangi serangan otomatis pada tingkat tertentu. Tapi CAPTCHA tidak lagi cukup jika digunakan sebagai satu-satunya mekanisme keamanan. Teknologi AI modern seperti convolutional neural network atau singkat CNN mampu memecahkan CAPTCHA tradisional dengan tingkat keberhasilan tinggi. Dulu itu CAPTCHA-nya itu berbasis ini, menulis angka atau huruf. Sini ada input teksnya. Sekarangnya itu ada metode yang baru tuh reCAPTCHA. Jadi dia cuma pencet kotak I'm not robot. Itu. Dan juga sekarang itu yang lebih susah bisa gambar itu. Keterbatasan CAPTCHA keterbatasan utamanya itu adalah
sifatnya yang statis sehingga dapat dipelajari oleh AI. Nah, selain itu, captcha yang terlalu kompleks dapat menurunkan kenyamanan pengguna. Nah, bot modern juga mampu meniru perilaku manusia seperti pola klik dan waktu respon, sehingga sulit dibedakan hanya dengan captcha saja. Nah, untuk rekomendasi keamanan ini yang sudah dianalisis, yaitu sistem web sebaiknya tidak hanya mengandalkan captcha, tapi diperlukan juga penerapan keamanan berlapis seperti red limiting, multifaktor autentikasi, dan analisis perilaku pengguna. Dan terakhir itu adalah serta sistem deteksi intrusi. Selain itu, pengamanan captcha berbasis AI adaptif dapat menjadi solusi untuk menghadapi bot yang semakin canggih. Jadi ini untuk langkah-langkahnya, mungkin user jam firewall, red limiting, captcha, MMA, dan masuk ke server. Ketiga tahap yang terakhirnya itu ada server. Ya, sebelum server itu ada multifaktor autentikasi, captcha, red limiting, firewall. Nah, jadi fungsi red limiting itu membatasi kecepatan internet, mungkin ya, lebih, misalkan dari 1 Mbps dia dirubah menjadi 100 kilobyte per second gitu, bisa itu. Itu untuk multifaktor autentikasi itu seperti kita buat kunci kedua. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa captcha itu masih memiliki peran penting sebagai lapisan keamanan tambahan. Namun, perkembangan artificial intelligence telah mengurangi efektivitas captcha tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi berbagai mekanisme keamanan agar sistem web tetap terlindungi dari serangan scraping dan brute force di era AI ini. Nah, segitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.